Anda Iya, diklaim tidak percaya diri dengan sidang pra-peradilan pertama, makanya mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Nah, untuk sidang pra-peradilan kedua ini substansinya apa, Bang Refli? pertama Adi Darmawan itu sok tahu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsroom, dan untuk membahas lebih dalam lagi terkait upaya hukum Roy Suryo, kami masih terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam, Abang. Ya. Oke, sekarang saya bertanya ke Bang Ade. Bang Ade, tadi kata Bang Refli, pihaknya tetap optimis jika hakim akan mengabulkan sidang pra-peradilannya. Dan kalau tanggapan Anda, jika sidang pra-peradilan benar-benar diterima oleh hakim, langkah strategis hukum apa yang akan Anda jalankan nanti? Ya, saya rasa tidak akan dikabulkan. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, terjadi perubahan pada saat sidang pertama, bahwa pada saat gugatan atau permohonan pra-peradilan ini dilakukan, itu yang termohon di situ itu adalah pemerintah CQ Presiden Republik Indonesia. Sejak kapan Presiden Republik Indonesia itu menyidik, menahan gitu loh. Nah, itu yang menjadi lucu menurut kami. Kenapa? Karena semua juga diundang gitu loh, dan kita baca itu. Nah, ini yang menurut saya kurangnya pemahaman dalam penyusunan permohonan. Ya kan, ada perubahan di dalam sidang itu. Nah, kemudian bagaimana bisa menang kalau error in persona? Itu ilmu hukumnya dari mana gitu loh. Gitu loh Mbak. Jadi saya rasa tidak akan, permohonan ini tidak akan bisa dimenangkan. Kenapa? Karena alasannya tadi error in persona. Yang kedua, ini sudah melakukan prapit, berarti ada ketidakpercayaan diri yang dilakukan teman-teman kuasa hukum Roy Suryo untuk pra-peradilan saat ini. Sederhana kok itu kita melihatnya. Begitu Mbak, kalau menurut saya ini hal yang saya rasa ini error in persona kok. Oke. Karena ada terjadi perbaikan. Oke, pertanyaan saya sudah di-spill oleh Bang Ade. Bang Refli, Anda diklaim tidak percaya diri dengan sidang pra-peradilan pertama, makanya mengajukan sidang pra-peradilan kedua. Nah, untuk sidang pra-peradilan kedua ini substansinya apa, Bang Refli? Pertama Adi Darmawan itu sok tahu. Bukan sok tahu, itu jelas kok. Yang pra-peradilan kita ya kan, yang ribut dia itu satu. Yang kedua ya, kita harus membedakan pra-peradilan 1 dan pra-peradilan 2. Jadi pra-peradilan itu adalah hak tersangka untuk mengajukannya, dan hak itu dilindungi oleh UHAD, dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita tidak bisa mendinainya sebagai sebuah perbuatan yang ilegal. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga adalah kita harus pahami bahwa pada pra-peradilan pertama yang dipersoalkan itu penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Khusus itu sesuatu yang sebenarnya memang sudah selesai, tetapi penting bagi pembelajaran publik. Jangan sampai kesewenang-wenangan itu dibiarkan begitu saja berlalu tanpa koreksi. Jadi itu maksudnya. Oke. Jadi kita tidak bicara menang dan kalah, tapi kita bicara public correction, gitu ya. Nah, yang kedua adalah nanti pra-peradilan berikutnya menukik pada pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan Roy Suryo. Dalam hal ini Roy Suryo. Kita melihat misalnya ada beberapa pasal yang tidak memenuhi yang namanya minimal 2 alat bukti, tapi dipaksakan untuk digunakan dalam penersangkaan. Nah, ini adalah jelas objek pra-peradilan. Jadi kalau misalnya strategi kita permasalahkan satu pasal dulu, 2 pasal dulu, kemudian semua pasal, nah itu kan adalah wilayah independensi kita yang merupakan bagian dari strategi kita. Sooner or later, kasus ini pasti akan disidangkan di perkara pokoknya. Tetapi, kalau misalnya kita berhasil memenangkan beberapa perkara pra-peradilan dan membuat beberapa pasal rontok, maka tugas kita di perkara pokok itu jauh lebih ringan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak meminta keseluruhan saja? Nah, ini lagi strategi lagi. Kita bicara track record, ya. Jadi yang terlibat dalam proses pembuatan pra-peradilan ini salah satunya adalah ahli yang memang doktoralnya di bidang pra-peradilan. Jadi trust us lah, kira-kira begitu ya. Karena itu tunggu saja apakah nanti kita akan bisa membuktikan bahwa penggunaan pasal-pasal tertentu oleh jaksa penuntut umum yang merupakan feeding dari penyidikan itu memang betul-betul didasarkan 2 alat bukti permulaannya, ataukah pasal yang dipaksakan.
Itu yang kemudian akan kita buktikan dalam pra peradilan. Itu berikutnya. Oke, Dan Pak. begini, Ya. kalau ditanyakan pada Pradi Bersatu, saya hanya underline Pradi Bersatu sebenarnya pihak yang sudah tidak relevan lagi dalam kasus Roy Suryo. Kenapa? Karena untuk Dr. Tifa dan Roy Suryo, pengaduan Pradi Bersatu itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Tidak ada lagi penggunaan pasal 160 KUHP yang lama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Oke. Karena itu Anda Oke. salah lambung kalau menanyakan apa yang dilakukan oleh Baik. Pradi Bersatu. Baik. Karena sudah tidak punya legal standing lagi begitu. Oke, baik. Bang Ade, tanggapannya Bang Ade? Ya, intinya bahwa itu kan pendapat Bang Refli, ya kan, bahwa tidak ada lagi dan lain sebagainya. Artinya kita tetap standing kita bahwa 108 apa itu ada jelas bahwa kita adalah bagian dari pelapor. Nah kemudian kalau kita berbicara bahwa ini pengujiannya satu-satu pasal, disinilah kelihatan bahwa memanfaatkan prosedural untuk ya menghambat kepastian hukum. Harusnya sekali lagi saya sampaikan bahwa harusnya teman-teman kita lihat kalau memang mau fight, ya fight di dakwaan aja di eksepsi itu. Lawanlah dakwaan itu. Karena sampai saat ini mungkin dakwaan juga belum diterima atau sudah diterima kita nggak ngerti ya. Nah nanti kan di eksepsi kan boleh atau menurut KUHP baru perlawanan. Nah silakan perlawanan itu kalau mau lihat efisiensi dalam perkara ini. Atau tidak dilakukan penahanan. Tetapi kalau menghambat seperti ini, tentunya pihak-pihak yang terlibat di dalam hal ini tentu akan juga melakukan surat menyurat kan, termasuk surat menyurat kepada Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan lagi Mas Roy ini dalam hal penangguhan yang dilakukan oleh atau tidak ditahannya oleh kejaksaan. Ini harus menjadi perhatian khusus. Kenapa? Ini keluar-keluar terus, ya kan? Nah, artinya ini harus segera selesai. Ya. Persoalan ini. Nah kita lihatlah besok semoga menang. Tapi saya rasa itu sangat jauh dari kemenangan. Kenapa? Ada perbaikan kok di sini. Oke, baik. Pihak-pihaknya nggak cocok. Baik, akhirnya waktu yang menyudahi dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Refli selaku kuasa hukum Roy Suryo dan Bang Ade Darmawan selaku Sekjen Pradi Bersatu sudah bergabung bersama iNewsroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.